kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul The Gangster, The Cop, The Devil. Film ini dirilis tahun 2019, di mana film ini menceritakan tentang sekelompok gangster yang bekerja sama dengan para pihak kepolisian untuk menangkap seorang psikopat. Tanpa banyak itu di awal, kita gaskan saja alur ceritanya. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan dua mobil yang terlibat sebuah kecelakaan ringan. Setelah itu pengendara mobil yang tertabrak, ia keluar lalu memotret mobilnya sendiri agar ia bisa melakukan klaim asuransi mobilnya. Namun saat ia lengah, tiba-tiba pengendara yang menabrak mobil itu langsung menikamnya. Ia juga menyeret orang itu masuk ke dalam mobil, lalu menusukkan pisaunya berkali-kali. Diketahui orang yang berlaku kejam ini bernama Kang Kyung. Keesokan harinya terlihat seorang polisi bernama Tae-suk dan rekannya sedang menuju ke tempat pembunuhan semalam. Namun perjalanan mereka terhambat karena terjebak macet. Di tengah kemacetan itu, ia melihat para gangster yang berada di depan kasino. Lalu ia memutuskan untuk masuk dan mengecek kasino tersebut. Saat hendak masuk, ia membuat keributan karena dihalang oleh mereka. Di sisi lain terlihat seorang bos gangster yang menguasai seluruh wilayah kota sedang berlatih. Bos gangster itu bernama Dong-so. Tak berselang lama orang kepercayaannya yang bernama Ah-sung menghampirinya. Di sana Ah-sung mengatakan kalau tempat bisnisnya sedang didatangi oleh seorang polisi bernama Tae-suk. Dong-so yang mendengar hal itu langsung menghentikan latihannya. Terlihat isi samsak tinju tersebut adalah seorang pria. Sambil bergegas pergi, ia menghubungi seorang komandan kepolisian yang bernama Ho. Di sini ia meminta Ho untuk menghentikan anak buahnya yaitu Tae-suk agar tidak membuat keributan di kasino miliknya. Terungkap fakta kalau ternyata Dong-so selalu menyuap Ho agar para polisi tidak ada yang berani mencolek tempat bisnisnya tersebut. Kemudian Ho segera menghubungi Tae-suk agar segera pergi dari kasino tersebut. Ho juga menyuruh Tae-suk untuk segera datang ke tempat pembunuhan semalam. Singkat cerita, Tae-suk pun sampai di TKP dengan diantar oleh salah satu anak buah Dong-so. Dalam penyelidikannya itu, ia melihat sebuah goresan di belakang mobil. Lalu ia memanggil seorang rekannya yang bernama Yujin. Kemudian Tae-suk menyampaikan dugaannya kalau si pelaku pasti orang yang sama seperti kasus pembunuhan yang pernah terjadi. Di waktu yang sama, terlihat Dong-so yang sedang menemui saingan bisnisnya bernama Sang-do. Diketahui kalau Sang-do ini sangat berambisi untuk memiliki sebagian wilayah kekuasaan Dong-so. Di sini Ah-sang memarahi Sang-do karena ia melihat Sang-do yang bersikap kurang sopan kepada bosnya. Namun tangan kanan Sang-do yang bernama Mon-sik langsung marah karena ia juga tidak terima kalau bosnya dimarahi oleh Ah-sang. Mereka pun terlihat hampir baku hantam. Dong-su yang melihat anak buahnya bersih tegang, ia langsung memukul Ah-sang. Tidak hanya itu, ia juga mencabut gigi Mon-sik karena terlalu banyak bicara. Kemudian ia memasukkan gigi Mon-sik ke dalam gelas milik Sang-do sebelum dituangkan air minum. Lalu ia menyuruh Sang-do untuk meminumnya. Di sini Dong-su mengajak Sang-do untuk berdamai dan tidak saling mengusik. Di tempat lain kita akan diperlihatkan para polisi yang sedang melakukan meeting. Terlihat mereka sedang membahas tentang kejadian pembunuhan tadi. Di sini Ho menyampaikan pendapat kalau motif pembunuhan tersebut adalah sebuah perampokan. Mendengar hal itu, Tae-suk mencoba membantahnya. Lalu ia mengeluarkan semua bukti yang telah ia miliki. Kemudian ia mengatakan kalau motif pembunuhan tersebut adalah sebuah kesengajaan. Ia juga menduga kalau si pelaku adalah orang yang sama seperti kasus sebelumnya. Hal itu dikarenakan ada kesamaan barang bukti yang mana si pelaku selalu menabrak mobil korbannya terlebih dahulu. Namun naas pendapat dari Tae-suk ini langsung ditolak oleh Ho. Terlihat Tae-suk yang kesal pun langsung pergi dan memutuskan untuk memecahkan kasus itu sendiri. Di sisi lain terlihat Dong-so yang akan pulang setelah pertemuan dengan Sang-do. Di tengah perjalanan pulangnya, tiba-tiba mobil yang dikendarai ditabrak dari belakang. Kemudian Dong-so pun keluar untuk mengeceknya. Di sini Dong-so yang melihat si penabrak telah keluar dari mobilnya juga, ia nampak tidak mempermasalahkan hal tersebut karena mobilnya hanya lecet. Tepat saat Dong-so akan masuk ke dalam mobil, ia langsung ditikam dari belakang oleh Kang Kyung.
Beruntung Dongso masih mampu bertahan dan terjadilah baku hantam. Terlihat Dongso mampu menusuk balik Kang Kyung di dadanya. Merasa terdesak, Kang Kyung segera kembali ke dalam mobil lalu pergi sambil menabrak mobilnya kepada Dongso. Singkat cerita, terlihat Dongso yang sudah berada di rumah sakit. Untungnya nyawa Dongso berhasil diselamatkan setelah mendapatkan operasi darurat selama 2 jam. Di waktu yang sama, terlihat anak buah Dongso yang menyerang markas geng Sandu. Hal ini karena mereka menganggap kalau penyerangan terhadap bosnya dilakukan oleh mereka. Di sisi lain terlihat Kang Kyung yang berhasil kabur ke sebuah pedesaan. Di sana Kang Kyung mencoba menjahit luka tusuknya dengan sebuah hektar. Walaupun dirinya sudah terluka parah, terlihat ia masih sanggup untuk membunuh seorang pria paruhbaya pemilik peternakan yang ada di sana. Keesokan harinya, Dongso yang sudah sadar langsung memanggil Ah Sang. Di sini, Dongso memberitahukan pada Ah Sang kalau pelaku penusukan itu bukan ulah Sangdu. Tak berselang lama, Taesuk datang menemui Dongso. Setelah bertemu, Taesuk langsung mengejek Dongso karena hampir tewas di tangan seseorang. Terungkap fakta kalau kejadian tersebut ternyata dimanfaatkan oleh para gangster lain untuk mulai menguasai wilayah Dongso. Kemudian Taesuk pergi dari sana dan mulai menyelidiki mobil Dongso. Di sana ia kembali melihat goresan mobil Dongso yang sama persis seperti pembunuhan sebelumnya. Setelah itu ia menemui Ho untuk melaporkan hal tersebut. Di sini Ho mulai menerima pendapat dari Taesuk karena pembunuhan ini sudah melibatkan Dongso. Mereka berdua pun kemudian menyimpulkan kalau pembunuhan ini dilakukan secara acak. Karena si pelaku tidak melihat siapa korban yang akan ia eksekusi dan malah mau membunuh seorang bos gangster. Singkat cerita, ternyata selama Dongso dirawat di rumah sakit, Sangdu mulai menguasai wilayah kekuasaannya. Bahkan Sangdu juga mengambil setengah dari para investor Dongso. Di sisi lain terlihat Kang Kyung yang akan mengeksekusi seorang pengemudi truk. Saat mengemudi truk itu lengah, Kang Kyung langsung menyerangnya hingga tewas. Lalu Kang Kyung pergi dari sana dengan mengendarai truk korbannya itu. Ternyata di dalam truk itu masih ada teman si korban yang baru saja bangun dari tidurnya. Kang Kyung yang melihat hal itu langsung mengeksekusinya hingga pisaunya terjatuh. Kembali ke Dongso, terlihat ia menyewa seorang pelukis sketsa wajah yang cukup terkenal di kota itu. Setelah sketsa wajah si pelaku dibuat, Dongso langsung mengerahkan seluruh anak buahnya untuk mencari si pelaku. Tak berselang lama, Taesuk kembali datang menemui Dongso. Di sini ia meminta informasi mengenai si pelaku penusukan dirinya. Bahkan Taesuk juga mengajak Dongso untuk bekerja sama dalam menangkap si pelaku tersebut. Namun tawaran dari Taesuk itu langsung ditolak oleh Dongso karena ia ingin si pelaku mati di tangannya sendiri. Dini harinya terlihat Ah Sang yang menemui Dongso untuk melaporkan hasil pencariannya. Di sini ia berhasil menemukan pisau si Kang Kyung yang terjatuh di jalan. Ah Sang juga mengatakan kalau dirinya berhasil menemukan mobil si Kang Kyung yang saat ini dibawa ke markas besar untuk diselidiki. Mendengar hal itu, Dongso langsung menghubungi Taesuk untuk menyuruhnya datang ke markasnya. Di sana mereka berdua kini telah sepakat untuk bekerja sama dalam menangkap si pembunuh berantai tersebut. Lalu Dongso mengatakan juga kalau ia akan menyuruh anak buahnya untuk membantu Taesuk dalam melakukan penyelidikan. Tak hanya itu, terlihat Dongso juga memberikan sketsa wajah si pembunuh kepada Taesuk. Singkat cerita, sebelum memulai penyelidikan si pembunuh, di sini Dongso menyuruh Ah Sang untuk membantunya membunuh Sangdu. Karena Sangdu sudah berani mengusik wilayahnya dan mengambil sebagian investornya. Malam itu juga terlihat Ah Sang yang berhasil menyusup dan mengeksekusi Sangdu dengan cukup mudah. Sebelum pergi, terlihat Ah Sang yang menancapkan pisau si pelaku kepada mayat Sangdu. Keesokan harinya terlihat Taesuk menemui Dongso dan langsung mengajarnya. Ternyata Taesuk kesal setelah mengetahui kalau Dongso dalang dibalik kematian Sangdo.
Tak terima dirinya hendak diserang lagi, Dongso pun langsung balik mengajar Taesuk. Setelah melihat Taesuk mulai tenang, Dongso pun mengaku kalau dirinya lah yang telah membunuh Sangdu. Taesuk yang mendengar hal itu, ia pun kembali marah. Kemudian Taesuk mengatakan kalau ia akan menangkap Dongso setelah kasus pembunuhan sebelumnya selesai. Dengan cepatnya kematian Sangdu menyebar ke seluruh kota. Para masyarakat mulai mengkritisi kinerja polisi yang tidak bisa mengungkap dalang di balik kematian Sangdu. Di kantor polisi kini para intel turun tangan untuk menyelidiki kasus kematiannya. Malam harinya terlihat Dongso dan anak buahnya mendatangi rumah duka Sangdu untuk berbelasungkawa. Ternyata di sana juga ada Kang Kyung. Melihat Dongso datang, Kang Kyung langsung menghampiri Monsik dan memberikan sebuah kertas. Ternyata tulisan dari kertas itu adalah pemberitahuan kalau si pelaku pembunuh Sangdo adalah Dongso yang memakai pisau miliknya. Monsik yang mengetahui hal itu langsung menatap ke arah Dongso dengan tajam. Keesokan harinya saat Dongso dan Taesuk sedang menyelidiki mobil Kang Kyung, tiba-tiba Monsik dan anak buahnya datang dan menyerang mereka. Namun di sini Dongso dan Taesuk masih terlalu kuat untuk mereka lawan. Bahkan Monsik pun tewas di tangan mereka. Setelah itu Dongso langsung mengubur mayat Monsik di sana. Singkat cerita, setelah Taesuk berhasil mendapatkan sidik jari Kang Kyung yang ada di mobilnya, ia dan rekannya bergegas pergi ke rumah istri supir truk yang sebelumnya tewas oleh Kang Kyung. Di sini ia berencana untuk memancing Kang Kyung keluar dari persembunyiannya agar mau bertemu dengan istri korban di sebuah rumah makan. Namun rencananya itu tidak berjalan lancar karena Kang Kyung memergoki Taesuk saat hendak bertemu istri korban. Taesuk yang melihat Kang Kyung hendak kabur langsung mengejarnya. Namun naas Taesuk tak berhasil menangkapnya karena kalah cepat. Di sini Taesuk mendapatkan titik terang karena menemukan foto Kang Kyung di kosannya setelah ia mencari sidik jari Kang Kyung di rumah makan sebelumnya. Dari sinilah awal mula para polisi dan gangster mengetahui identitas Kang Kyung. Terlihat Dongso yang telah mengumpulkan seluruh anak buahnya di markas besar. Ia menyuruh mereka untuk memburu Kang Kyung ke seluruh kota. 시장이나 대형마트 시원을 기본으로 하고 그 외 단기 임대 레지던스 Malam harinya terlihat Dongso bersama semua anak buahnya dan juga Taesuk sedang berada di sebuah bar. Mereka terlihat semakin akrab dan solid. Tak berselang lama mereka melihat sebuah berita di televisi yang mengabarkan kalau seorang anak sekolah yang membawa payung telah ditemukan tewas. Ternyata sebelumnya Dongso telah bertemu dengan gadis itu dan memberikan sebuah payung kepadanya. Melihat orang yang dikenalnya telah dibunuh, ia pun kesal dan menyuruh kembali anak buahnya untuk mencari Kang Kyung. Dalam pencariannya kali ini, Ah Sung berhasil menemukan tempat menginap Kang Kyung. Namun saat masuk ke sana, mereka tidak menemukan Kang Kyung karena sesaat sebelumnya Kang Kyung telah pergi dari sana. Di sini mereka pun berencana untuk menunggu dan mengepung Kang Kyung. Saat Kang Kyung tiba di tempat penginapannya, ternyata ia menyadari kalau dirinya sedang diawasi oleh gangster dan polisi. Ia pun segera menancap gas untuk pergi dari sana. Aksi kejar-kejaran mereka pun tak terhindarkan. Hingga pada akhirnya mobil mereka pun bertabrakan. Lalu Kang Kyung memanfaatkan kondisi ini untuk segera keluar dari mobil dan kembali kabur. Dongso CS yang melihat hal itu langsung mengejar Kang Kyung. Di sini Dongso meminta Taesuk dan Ah Sang untuk berpencar mencari Kang Kyung. Namun tak berselang lama Ah Sang ditikam oleh Kang Kyung yang dari tadi menunggunya.
Teriakan kesakitan Ah Sang pun terdengar oleh Dongso dan Taisuk yang langsung menghampirinya. Dengan sigapnya, Dongso kembali mengejar Kang Kyung yang sebelumnya masuk ke sebuah klub malam. Di sana, Dongso mengecek setiap sudut ruangan. Hingga pada akhirnya, Dongso berhasil menemukan Kang Kyung di sebuah kamar karaoke. Tanpa menunda banyak waktu lagi, Dongso pun langsung menghajar Kang Kyung hingga tak sadarkan diri. Kemudian Dongso menarik Kang Kyung ke sebuah ruangan untuk ia siksa. Namun saat Dongso akan membacoknya, tiba-tiba Taisuk datang dan menabraknya hingga pingsan. Terungkap fakta kalau ternyata Taisuk menginginkan Kang Kyung agar bisa diproses secara hukum yang berlaku. Keesokan harinya terlihat Taisuk juga malah menangkap Dongso dan semua anak buahnya dengan tuduhan adanya kecurangan dalam permainan kasinonya. Singkat cerita, dalam persidangan Kang Kyung, Taisuk dinyatakan tidak memiliki bukti yang kuat kalau dirinya yang melakukan pembunuhan tersebut. Sesaat sebelum jaksa mengetok palu kalau Kang Kyung tidak bersalah, secara mengejutkan Dongso datang sebagai saksi kunci korban selamat dari pembunuhan Kang Kyung. Di sini Dongso melepaskan pakaiannya dan memperlihatkan luka tusukan di tubuhnya. Ia juga menyuruh Kang Kyung untuk memperlihatkan luka tusukan di dada kirinya yang sebelumnya telah berhasil Dongso tusuk. Karena semua bukti itu, hakim akhirnya memutuskan kalau Kang Kyung dijerat hukuman penjara seumur hidup. Tak lama setelah itu, Dongso malah mengakui perbuatannya yang telah membunuh Sang-do. Hingga pada akhirnya ia pun harus masuk ke penjara karena sebuah pengakuan tersebut. Diketahui kalau ternyata itu semua adalah rencana Dongso agar bisa masuk ke dalam penjara. Ternyata sesaat sebelum persidangan itu dimulai, Dongso menghajar Taisuk karena telah mengkhianatinya. Namun di sini Taisuk langsung memberikan ide agar Dongso bisa membalas dendam kepada Kang Kyung. Yaitu dengan catatan ia harus menjadi saksi kunci di sebuah persidangan. Taisuk juga mengatakan kalau Dongso juga nantinya harus mengakui kalau dirinya telah membunuh Sang-do. Mendengar hal itu, ia pun menyetujuinya selama Taisuk nantinya bisa membuat dirinya satu sel dengan Kang Kyung. Sebelum film tamat, terlihat Dongso yang tersenyum puas karena satu sel dengan Kang Kyung. Sedangkan Kang Kyung terlihat sangat panik dan ketakutan. Kemudian film pun tamat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian terhibur dengan konten ala kadarnya ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Saya pamit undur diri. Salam Hampura Film.